Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Alhamdulillah ikhwan akhwat semuanya, akan kita lanjutkan pelajaran kita Kitab Dalilut Taqrib fi Tarjamati Al-Fadil Ghaya wa Taqrib. Kitab Dalil Taqrib terjemah matan Ghaya wa Taqrib. Kita sudah sampai pertemuan yang keenam, faslun wa furudul wudu'i, fardu atau rukun wudu. Oke. Saya baca, qala al-muallif rahimahullahu taala wa furudul wudu'i, adapun fardunya wudu itu sittatu asya'a, 6 beberapa macam. An-niyyatu, yaitu niat, inda ghaslil wajhi, ketika membasuh wajah. Jadi pertama kewajiban wudu adalah niat. Kapan niatnya? Ketika membasuh wajah. Wa ghaslul wajhi, dan membasuh wajah. Wa ghaslul yadaini, dan membasuh kedua tangan. Ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Ada yang mengatakan ma'al mirfaqaini, beserta siku, tidak ilah. Wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Ingat, kepala yang diusap, bukan rambut. Wa ghaslul rijlaini, dan membasuh kedua kaki. Ilal ka'baini, sampai dua mata kaki. Wa tartibu, berurutan, alama, atas apa-apa, zakarna, yang telah menyebutkan siapa kami hu padanya ma. Jadi furudul wudu ada 6. Pertama niat, harus niat. Niatnya, dalilnya apa niat? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal perbuatan ibadahmu itu tergantung niat. Kalau antum enggak niat, ecek-ecek saja, maka dihukumi cuci muka, cuci tangan. Nah, maka harus niat agar dihitung sebagai ibadah. Dan niatnya kapan? Tidak ketika membasuh tangan atau membasuh kaki, tapi inda awwali ghasli juz'im minal wajhi, ketika membasuh wajah atau bagian pertama daripada wajah. Tidak sebelumnya, karena disebut niat itu apa? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang apa? Yang dibarengi dengan perbuatannya. Kemudian ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wajahnya itu apa sih ukurannya? Kalau atas, mimmana bisya'ri ila akhir dhaqan, dari tempat munculnya rambut atas sampai ujung daripada janggut. Maka leher tidak termasuk. Kalau lebarnya ya sampai telinga, belakang telinga enggak masuk. Wa ghuslul yadaini, dan basuh dua tangan sampai dua siku. Aslinya sampai dua siku, tapi ada kaidah malal yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Jangan-jangan kalau wajib itu tidak bisa sempurna kecuali dengan kita basuh, maka jadi wajib juga. Maka ada yang mengatakan mensyarah ilal mirfaqaini, dimaknain ma'al mirfaqaini. Jadi siku pun wajib dibasuh, tidak sampai saja. Kemudian mengusap sebagian kepala. Jadi yang dibasuh kepalanya, bukan rambutnya. Maksudnya gimana? Kalau rambutnya kasihan orang yang enggak punya rambut. Jadi orang yang enggak punya rambut pun ya wajib karena kepala. Nah, jelas kalau orang ada rambutnya, ya rambutnya jelas ikut basah. Wa ghaslul rijlaini, basuh dua kaki, ilal ka'baini, kemudian berurutan. Wa tartib, apa itu berurutan? Wa huwa alla yutaqaddama udhun ala udwin, yaitu anggota yang seharusnya diakhirkan tidak boleh didahulukan. Kaki harusnya di akhir, tidak boleh didahulukan. Itu namanya tartib. Wa huwa alla yutaqaddam al-udhu 'ala al-udwi. Harusnya dibasuh di akhir tapi didepankan. Dalilnya apa sih rukun-rukun wudu ini? Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, suratul Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian ditambahi hukum terakhir tertib. Karena apa dalilnya? Ma tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa murattaban. Rasulullah tidak pernah berwudu kecuali wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tertib.
Kemudian selanjutnya adalah sunnah-sunnah wudu. Selanjutnya adalah sunnah-sunnah wudu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa sunanuhu, adapun sunnah-sunnahnya wudu itu asyratu asya'a 10 macam. At-tasmiyatu yaitu membaca bismillah. Jadi pertama kali membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul kaffaini dan membasuh kedua telapak tangan qabla idkhalihima sebelum memasukkan keduanya al-ina'a pada wadah. Jadi sebelum tangan kita celupkan ke dalam wadah ke dalam air, maka harus dibasuh dulu. Kenapa? Dikhawatirkan ada najis yang melekat kepada tangan kita, maka nanti menjadi apa airnya? Menjadi mutanajis. Tapi kalau wudunya pakai keran Ustadz, tetap aja disunnah kan, biar apa? Biar kalau tangan kita kalau tangan kita kena najis, maka apa? Maka najis itu tidak mengenai muka atau badan kita. Jadi walaupun wudunya pakai keran maupun wudunya diciwuk, dicaduk ya diambil dengan tangan, maka hukumnya masih sunnah membasuh kedua tangan. Wal madmadatu dan berkumur-kumur, wal istinsyaku dan memasukkan air ke hidung, wal mubalaghatu afdal. Apa mubalaghah? Ya berlebih-lebihan dalam berkumur, wal istinsyak afdal kecuali dalam keadaan puasa. Wa mashu jami'ir ra'si dan mengusap seluruh kepala dengan air. Wa mashul udhunaini dan mengusap kedua telinga, zahirihima yaitu yang bagian luar keduanya, wa batinihima dan bagian dalam keduanya, bima'in dengan air jadidin yang baru. Jadi kalau mau menyentuh atau mengusap telinga dengan air, maka airnya ambil air baru, tidak air bekas mengusap kepala kita. Kemudian selanjutnya wa takhlilul lihyati dan menyela-nyelai jenggot al-kisati yang tebal. Kalau jenggotnya tebal disela-selain, yaitu memasukkan ujung-ujung jadi jemari kita dari bawah jenggot kita kemudian ditarik lagi. Tapi kalau kecil yang tidak lebat tidak. Wa takhlilu asabi'il yadaini dan menyelah-nyelai jari jemari kedua tangan, wal rijlaini dan dua kaki, wa taqdimul yumna dan mendahulukan yang kanan alal yusra atas yang kiri, wa taharatu dan bersuci sarasan 3 kali, wal mualatu dan terus menerus. Apa sebut mualah? Yaitu hendaknya berurutan, tidak diselingi dengan kegiatan lain. Ya, jadi jangan habis cuci tangan, basuh tangan, kemudian habis itu angkat telepon kemana dulu, itu bukan namanya mualah. Mualah itu tidak terputus, langsung lanjut wudunya selesai. Seperti itu ya. Ya, itu adalah sunnah-sunnah dalam berwudu. Dalilnya ada Ustaz, dalilnya banyak sekali. Ya, Rasulullah kalau berwudu dia menyela-nyelai tangannya, menyelah-nyelai jenggotnya. Seperti itu. Dia memasukkan tangannya di bawah hanakinya, di bawah lehernya. Kemudian Rasulullah berkata, riwayat Abu Dawud, hakadha amarani Rabbi azza wa jalla. Beginilah Tuhanku memerintahkan saya. Kalau mau lebih lengkap nanti dilanjutkan di kitab selanjutnya, namanya Matali'ul Anwar fi Syarhi Ghayatul Ikhtisar. Jadi dalilnya kita jelaskan lengkap dan keterangannya banyak. Karena ini matan ya sedikit-sedikit saja cukup. Semoga bermanfaat dan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.